Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Di sini kita akan membahas tentang Cisco CCNA Part 2, yaitu akses control list pada bab 16 ya teman-teman. Control list. Jadi ACL atau akses control list adalah fitur pada router yang berfungsi untuk mengizinkan suatu paket tertentu lewat atau memblokirnya. Nah, agar lebih paham, kita akan belajar menggunakan study kasus. Di sini kita bisa buat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka yang router. Di sini memakai yang paling belakang ini tipenya. Kemudian ditaruh. Bentar ya teman-teman, saya skip dulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat beberapa topologinya dan sekarang kita akan melakukan untuk konfigurasinya. Sekarang kita bisa buka switch 1. Nah, di sini kita bisa buka CLI. Lalu di sini kita bisa enter, enable, enter, conf-t, enter. Setelah itu kita di sini bisa ketikkan int fa 0/1, kita bisa enter. Setelah itu switch port mode trunk, kita bisa enter. Lalu VLAN 10 kita enter. Setelah itu VLAN 20, VLAN 30 enter. Lalu kita bisa ketik exit. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan lagi int range fa 0/2 sampai 3, kita bisa enter. Setelah itu switch port mode akses, kita bisa enter. Lalu switch port akses VLAN 10, kita bisa enter. Lalu exit, enter. Lalu kita bisa ketikkan int range fa 0/4 sampai 5, kita bisa enter. Lalu switch port mode akses, kita bisa enter. Lalu switch port akses VLAN 20, kita bisa enter. Lalu exit, enter. Setelah itu kita bisa ketikkan lagi int range fa 0/6 sampai 7, kita bisa enter. Lalu switch port mode akses, kita enter. Lalu switch port VLAN 30, kita bisa enter. Lalu do show VLAN brief, kita bisa enter. Nah, bisa kalian lihat di sini pada VLAN 10, 20 dan 30 ini sudah aktif ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa buka router 1, masuk ke CLI. Enggak, sebentar teman-teman, physical. Nah, ini di sini kita bisa klik yang NM2W, yang ini diklik. Setelah itu di sini kita bisa zoom in. Lalu di sini kita bisa ketik NM yang NM1FV/FX, yang ini kita TX ya teman-teman, kita taruh di sini. Nah, ini digeser ya teman-teman, yang TX ini digeser ke sini, sebelumnya dimatikan dulu ininya. Setelah itu kita di sini bisa nyalakan kembali seperti ini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke CLI. Di sini kita tunggu loadingnya. Nah, setelah itu kita enter. Setelah itu enter lagi enable conf-t, enter. Setelah itu int fa 0/1, kita bisa enter. Lalu IP at 20.20.1 spasi 255.255.255.0, kita bisa enter. Lalu no shutdown, kita enter. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa buka router 1. Lalu di sini kita bisa enter enable conf-t, enter. Nah, setelah itu int fa 0/0, kita bisa enter. Lalu IP at 10.10.10.1 spasi netmasknya 255.255.255.0, kita bisa enter. Lalu no shutdown, kita bisa enter. Setelah itu di sini kita bisa exit, enter. Setelah itu int fa 0/1, enter. Exit lagi, enter. Setelah itu int fa 0/1.10, kita bisa enter. Setelah itu di sini bisa ketikkan encapsulation spasi .1q 10, kita bisa enter. Setelah itu IP at 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0, kita di sini bisa enter. Lalu exit, enter. Setelah itu int fa 0/1.20, kita bisa enter. Setelah itu encapsulation 20, enter. Setelah itu ketikkan teman-teman encode
configuration.1q20 ya, enter. Setelah itu kita bisa ketikkan IP at, ini diganti saja, ini ganti 20, kita bisa enter. Setelah itu exit, enter. Setelah itu intfa0/1.30, kita bisa enter. Lalu encapsulation.1q30, kita enter. Lalu 192 IP at ya, di ininya diganti 30, kita bisa enter. Nah seperti ini. Oke, kita akan konfigurasi pada PC-nya. Nah di sini kita bisa buka PC 1, desktop, IP configuration 192.168 titik 10.2, subnetasnya tetap, ininya Ctrl V titik 10.1. Kemudian kita bisa buka PC 2, desktop, IP configuration 192.168.10.3, ininya 198.1.10.1. Setelah itu PC 3 ke desktop, IP configuration 160.20.2, 168.20.1, seperti ini. Sekarang bisa buka, sebentar teman-teman. Nah sekarang pada PC 4 ya teman-teman, desktop, IP configuration, Ctrl C titik 20.3, kemudian ini 20.1, seperti ini. Setelah itu kita bisa buka PC 5, desktop, IP configuration titik 30.2, kemudian di sini titik 30.1, dan yang terakhir kita bisa buka PC 6, titik 30.3. Lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.30.1. Nah setelah itu kita bisa buka router 2. Kita di sini bisa zoom in. Lalu di sini kita bisa matikan terlebih dahulu. Setelah itu ini yang TX di sini. Nah ini sudah ya teman-teman. Setelah itu kita bisa nyalakan kembali. Lalu pada router 2 di sini kita bisa masuk ke CLI. Kita tunggu loadingnya. Ketik no, enter, enable conf t. Setelah itu intfa0/0, enter. Setelah itu IP at 10.10.10.2 spasi 255.255.255.0, kita bisa enter. Setelah itu no shutdown. Setelah itu kita di sini ketik exit, enter. Setelah itu intfa0/1, enter. IP at 192.168.1.1 spasi 255.0, kita bisa enter. No shutdown, enter. Setelah itu kita bisa percepat ininya. Nah ini sudah menyala ya teman-teman. Dan sekarang kita bisa buka router 2 lagi. Di sini kita bisa ketik exit. Lalu IP DHCP full server, kita bisa enter. Maaf teman-teman, salah ketik IP DHCP full server. Lalu network 192.168.1.0.25.255.255.0, kita bisa enter. Lalu default strip router spasi 192.168.1.1, kita bisa enter. Lalu DNS server kita kasih strip ya, DNS strip server 8.8.8.8, kita bisa enter. Nah setelah itu kita bisa buka switchnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini kita bisa buka switch 2. Kita di sini masuk ke CLI, enter, enable conf t. Setelah itu kita di sini bisa ketikkan intfa0/1, enter. Setelah itu switch port mode terang, kita enter. Nah jika sudah, kita bisa buka server satunya. Kita di sini percepat saja. Kita di sini bisa buka server 1. Lalu di sini ke desktop, IP configuration. Di sini bisa ke IP DHCP. Nah bisa dilihat di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, kita di sini bisa buka server 2-nya. Ke desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah ini sudah successful ya teman-teman. Nah sekarang pada server 3-nya kita bisa buka ke desktop, lalu IP configuration, ke DHCP. Nah bisa kalian lihat di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah itu di sini kita bisa buka router 1. Lalu di sini kita enter saja enable config, enter. Setelah itu ketikkan router USBF1, kita bisa enter. Lalu network 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255,
spasi area 0, kita bisa enter. Setelah itu di sini ganti menjadi 20, enter. Setelah itu ini ganti menjadi 30, kita bisa enter. Setelah itu di sini ketikkan lagi network ini 10.10.10.0, kita enter. Lalu ketikkan lagi ini 20.20.20.0, kita bisa enter. Setelah itu di sini kita bisa buka router 2-nya. Nah, di sini kita bisa exit, enter. Setelah itu router OSPF 1 kita bisa enter. Setelah itu network 10.10.10.0 spasi 0.0.0.255 area 0, kita bisa enter. Setelah itu ketikkan lagi network 10.10.0.0.0 seperti ini teman-teman. Nah, oh ya, di sini ketikkan lagi network 192.168.1.0 spasi 0.0.0.0.255 area 0, kita bisa enter. Lalu do show IP route, kita di sini bisa enter. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah terdapat ini ya teman-teman, ada 3.10.20 dan titik yang 30. Oke, sekarang kita akan coba mengirimkan paket dari server 1 ke PC 5. Server 1 ke PC 5. Yang pertama akan fail dan kita akan coba lagi dari server 1 ke PC 5. Nah, ini akan successful ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa ketikkan nodes standar sama dengan enter x sama dengan seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa taruh di sini terlebih dahulu. Dan setelah itu kita bisa buka router 2-nya. Di sini kita bisa exit saja. Exit enter. Setelah itu access list. Ini ada ini ya teman-teman, ada strip access list tanda tanya. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan lagi access list tanda tanya. Nah, ini ada yang deny, remit, dan terima. Dan di sini kita akan memakai yang deny ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa ketikkan access list 1 deny atau DNY ya teman-teman. Kita bisa enter. Ini bisa buka router 2 lagi ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ketika access list deny 192.168.30.0 spasi 0.0.0.255, kita bisa enter. Lalu ini apa yang salah? Oh ya teman-teman, ini access list 1 lalu deny, enter. Nah, setelah itu do show access list. Nah, di sini sudah terdapat deny-nya ya teman-teman. Oke, dan setelah itu, nah networknya itu ini, deny-nya ini. Nah, tadi itu kita memilih deny untuk mengecualikan VLAN 30. Nah, baru kita akan mengizinkan semuanya dengan ketikan akses. Sebentar, kita bisa buka router 2 kembali. Lalu di sini kita bisa ketikkan access list spasi 1 premit spasi any, kemudian kita bisa enter. Lalu int, oh maaf, permit, kita bisa enter. Lalu int fa 0 slice 1, kita bisa enter. Lalu IP access group 1 out, kita bisa enter. Nah, setelah itu di sini kita bisa mengirimkan paket dari PC 5 ke server 1. Nah, maka di sini tidak bisa ya teman-teman, karena ini merupakan sudah terblokir. Nah, sekarang kita akan mengirimkan paket dari PC 3 ke server 3. Server 2. Ya, server 2 teman-teman. Server 2. Nah, ini masih failed, kita kirimkan lagi dari PC 3 ke server 2. Nah, maka ini akan successful ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kan sudah successful ya. Nah, karena dia itu tidak jadi VLAN 30 itu sudah diblokir. Nah, jadi penjelasan in dan out itu paket masuk ke interface, sedangkan out itu jika kita kirim paket dari PC 5 ke router 2. Nah, hasilnya itu akan successful. Ini ya teman-teman. Karena yang diblokir itu FA0/1 yang mengarah ke switch dan server-servernya. Nah, sedangkan router itu interface-nya adalah FA0/0 yang masih bisa. Nah, sekarang kita akan memblokir yang ini FA0/0. Kita bisa buka router 2-nya. Lagi ngupdate juga aku tuh ya. Enter. Lalu enable config. Setelah itu kita ketikkan int FA0/0, kita bisa enter. Lalu IP access strip itu 1 in, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita coba akan mengirimkan paket dari PC 5 ke router 2. Nah, maka ini akan fail ya teman-teman, karena
router 2 itu sudah diblokir. Nah, jika kita tanamkan akses list di router 1 yang FA0/1 itu nantinya kita akan memblokir router 1, router 2, switch, dan server-servernya. Tapi sebelum itu di router 2 kita akan tambahkan, kita bisa buka router 2. Di sini kita bisa ketikkan no IP access strip group one in. Kita bisa enter. Setelah itu kita bisa buka router 1, enter enable config. Setelah itu kita di sini bisa ketikkan access strip list spasi 1 permit spasi mi. Kita bisa enter. Lalu int fa0/1.30 kita bisa enter. Lalu IP access strip group kita spasi one in, kita bisa enter. Nah, oke, sekarang pada router 1 kita bisa ketikkan no IP access strip group one in, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa buka router 2 nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa buka router 2 dan di sini kita bisa ketik exit, lalu IP access strip group spasi one in, kita bisa enter. No IP access IP maaf, kita bisa ketik dulu int fa0/1/0, kita bisa enter. Lalu baru IP group one in, setelah itu no IP access strip group one in, kita bisa enter. Lalu int fa0/1 IP access strip group one out, kita bisa enter. Kita bisa enter. Lalu ini baru diketikkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut membahas mengenai sequence number ACL. Sekarang kita lanjut. Kita di sini ingin bahwa PC 2 sajalah yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka router 2 nya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa ketik exit, lalu access list one deny, kita enter. Maaf teman-teman, sebelum itu kita di sini bisa buka PC 2 terlebih dahulu. Masuk ke desktop IP configuration dan di sini kita copy ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke router 2 lagi. Di sini kita copy, lalu di sini kita tambahkan Ctrl V. Sebenarnya 192.10.3 kita bisa enter, lalu do show access list. Di sini kita bisa kasih strip, enter. Nah, ini sudah ada 3 ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan mengirimkan paket dari PC 2 ke server 1. Dari PC 2 ke server 1 ya teman-teman. Nah, maka di sini akhirnya akan successful ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa buka router 2 nya. Lalu di sini kita bisa ketik lagi ya, do show access strip list. Kita bisa enter. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini sudah ada 20 permit any 11 matches ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat untuk permit any-nya itu bertambah. Nih dari 9 menjadi 10. Nah, itu artinya dari mana yang tidak terblokir. Tadi kan kita sudah konfigurasi agar si PC 2 ini itu terblokir. Nah, tapi kenapa match any-nya itu masuk ke permit any? Nah, itu karena access list melihat listnya itu dari atas ke bawah. Di sini ada nomornya 10, 20, dan 30. Nah, tadi kalau masuk ke 10 itu dia tidak cocok. Jadi dia masuknya ke 20 yang diizinkan untuk semuanya. Nah, untuk cara memperbaikinya kita harus buat si nomor 30 ini atau sequence nomornya harus di bawah 20 ya teman-teman. Kita akan memperbaiki urutannya. Ini kita bisa buka router 2 nya lagi. Lalu setelah itu kita di sini bisa ketikkan IP access strip list spasi standar 1, kita bisa enter. Lalu no 30 kita bisa enter. Lalu do show access strip list kita bisa enter. Nah, setelah itu kita di sini bisa ketikkan lagi 11 deny host spasi 192.168.10.3 kita di sini bisa enter. Lalu do show access strip list kita di sini bisa enter. Lalu di sini kita bisa buka PC 2 dan server 2, PC 2 dan server 1. Nah, maka di sini hasilnya akan failed ya teman-teman. Sudah failed ini. Oke, sekarang kita bisa buka router 2 nya ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita bisa ketikkan do show access strip list. Di sini kita bisa enter. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada 11 deny ya teman-teman dan 20 permit ini 11 match. Oke, 10 match. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.